Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriyadin dengan NIM 220103044 dari kelas 4C Prodi Tadris Matematika. Pada video kali ini saya akan membahas program terkait ukuran pemusatan letak dan penyebaran. Sebelum membuat program, kita harus mengetahui step-step dalam pembuatan skrip. Baik, yang pertama yaitu kita ketik CLC, kemudian kita ketik CLC, kemudian kita akhiri dengan tanda titik koma, kemudian kita klik enter. Bisa dianukan. Jadi CLC ini berfungsi untuk menghapus angka atau kata-kata yang salah gitu. Kemudian yang kedua kita ketik clear all. Kemudian setelah kita ketik clear all, diakhiri dengan tanda titik koma, lalu kita klik enter. Nah, jadi kemudian clear all ini berfungsi untuk membersihkan semua yang ada pada command window maupun history. Nah, kemudian yang ketiga kita ketik DISP ya, atau display. Dibaca display itu bukan DISP. Iya, kita ketik gitu. Nah, atau display. Kemudian display ini akan muncul pada command window. Jadi apapun yang kita tulis setelah display akan muncul pada command window. Setelah kita mengetik display, lalu kita ketik buka kurung. Buka kurung, kemudian diikuti dengan tanda petik, kemudian lalu kita ketik program yang kita dapat, yaitu ukuran
ukuran pemusatan, letak dan penyebaran. Letak dan penyebaran. Letak dan penyebaran. Kemudian tanda petik, kemudian kita tutup kurung dan titik koma. Ya, kemudian klik enter ya. Nah, di sini lalu kita ketik DISP atau display kembali. Kemudian kita mengetik nama, NIM sama kelas. Buka kurung nih. Klik. Buka kurung. Stop. Buka kurung, tanda petik sama apa? Nama Apriyadi. Ya. Nama terus Apriyadi. Nama Afriyadi maksudnya. Kemudian tanda petik, tutup kurung. Shift, tutup kurung. Kemudian enter. Titik koma, kemudian kita klik enter. Kemudian kita kembali ketik DISP, buka kurung, tanda petik, kemudian kita taruh NIM yang kita yaitu 220 103 044. Ini di spasi, maaf guys. Petik, kemudian tutup kurung, diakhiri dengan tanda petik, kemudian klik enter. Kemudian kita tulis lagi DISP atau displaynya, buka kurung, tanda petik sama kelas kita yaitu 4C spasi C, petik. Maaf, di sini harus ditaruh tulisan kelas, yaitu kelas 4C, kelas. Kemudian kita tutup kurung dan petik yang titik koma, kemudian enter. Nah, sekarang kita akan menggunakan perintah persen. Perintah persen, kita di sini ketik persen sama dengan di DISP atau display. Yang membedakannya, kalau kita mengetik dengan perintah display maka akan muncul di command window. Terus diapain? Kalau kita mengetik dengan perintah persen maka akan muncul di sini. Apa nih di sini? Di sini saja, yaitu lalu kita ketik persen, kemudian data, kemudian persen disertai dengan data. Kemudian kita klik enter ya. Enter. Kemudian ini kan data sama dengan kurung siku 12 15 18 20 22 24 25 sama 28 30 dan 32. Terus tutup kurung siku yaitu titik koma, kemudian kita klik enter. Nah, kemudian kita kembali pakai persen ya. Yaitu kita ketik persen,
Kita gunakan kembali. Kita gunakan kembali perintah persen, yaitu menghitung ukuran pemusatan. Tulis menghitung, ya. Maaf ya. Sambil ngomong. Menghitung, ya. Menghitung ukuran pemusatan. Enter nggak sih? Enter. Ya. Enter. Cepat balasnya. Enggak. Kemudian kita ketik mean, nggak apa-apa, nggak besar kapital. Value mean. Maaf, sorry, salah di sini, seharusnya mean value itu. Kemudian sama dengan ngomong nyari mean. Kemudian dalam kurung di sini adalah data, kemudian kita tutup kurung, titik koma, kemudian kita klik enter. Kemudian kembali lagi apa tadi, menggunakan perintah persen, itu kita ketik persen. Maaf, kita enter dulu. Udah, ini enter 2 kali. Biar ada perpisahnya. Tadi jam tidur. Kita menggunakan perintah persen lagi, yaitu kita ketik persen, kemudian mean, dalam kurung, di sini kita ketik rata-rata, kemudian tutup kurung, kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita ketik lagi median, value sama dengan median, dalam kurung kita ketik data, kemudian tanda titik koma, kemudian kita klik enter. Kemudian kita menggunakan kembali itu perintah persen, kita ketik persen, kemudian kita ketik mediannya, yaitu untuk nilai tengah, dalam kurung nilai tengah, tutup kurung, kemudian kita klik enter. Kemudian mode selanjutnya yaitu mode value. Kamu lihat, minta tolong ngomong sekali. Sama dengan, Jangan ngomong dulu. Itu HP itu coba sekali. baterai. Ada baterainya nggak? Nah, kirimin ini kamu, yang ini kamu, biar aku bantu sambil tidur. Susah aku begini nengok, aku kepala aku ini. Kirim di mana? Kan mati. Jadi buka tuh. Jangan tidur. Aku bantu sambil tidur, aku kelihatan kepalanya di situ. Aku nggak bisa begini. Susah amat tidur pokoknya. Mau pakai. Gimana tadi? Mulai dah dari sini. Nah, lalu di sini kita ketik mode value sama dengan mode dalam kurung kita ketik data, kemudian tutup kurung. Jangan lupa titik koma, terus kita klik enter. Kemudian kita menggunakan kembali perintah persen, yaitu nilai, yaitu
ingat tadinya bukan nilai, maksudnya mode, kemudian kita klik enter. Nah, kemudian kita menggunakan kembali persen, yaitu menghitung letak, menghitung letak, kemudian kita klik enter. Kemudian di sini kita tulis min value A sama dengan min dalam kurung data tutup kurung ketik koma, tutup kurung yaitu ketik koma, kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita menggunakan kembali persennya, menggunakan kembali tanda persen, yaitu nilai minimum. Kita ketik nilai minimum, lalu kita klik enter. Nah, kemudian masih menggunakan kembali perintah persen, yaitu menghitung penyebaran. Persen menghitung penyebaran. Kemudian kita klik enter. Kita ketik salah nih. Kemudian kita klik enter. Kita ketik max value, kemudian sama dengan max dalam kurung data, kemudian tutup kurung tanda petik titik koma, maksudnya titik koma, kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita menggunakan kembali tanda persennya, yaitu kita ketik persen nilai maksimum, enter. Nah, kemudian kita menghitung penyebarannya, yaitu persen menghitung penyebaran, kemudian kita klik enter. Kita ketik rank value sama dengan rank dalam kurung data, kemudian tutup kurung tanda titik koma, kemudian kita klik enter. Kemudian kita kembali menggunakan perintah persen, yaitu kita ketik persen, kemudian kita tulis ketik rentang dalam kurung max sampai dengan minimumnya, nilai maksimal atau minimumnya. Kemudian tutup kurung. Nah, kemudian kita klik enter. Kemudian kita ketik std deviation sama dengan std dalam kurung, kita ketik data, kemudian kita tutup kurung, kemudian tanda titik koma, kemudian enter. Nah, kemudian kita menggunakan perintah persen lagi, yaitu kita ketik persen kita ketik deviasi standar, kemudian enter. Variance value ini sama dengan
var dalam kurung data, kemudian tutup kurung dan diakhiri tanda titik koma, kemudian kita enter. Nah, masih di sini kita masih menggunakan perintah persen, yaitu kita ketik persen variance, lalu kita ketik variance, kemudian kita klik enter. Nah, kemudian kita membuat untuk menampilkan hasil, itu kita ketik persennya, yaitu menampilkan hasil menampilkan hasil, kemudian enter. Di sini kita ketik di DISP atau display. Gimana ini Rik? Oke. Enter lagi 2 kali baru. Mana? Ini. Oh, ini pakai ini underscore. Ketik dulu guys. Ketik buka kurung dulu guys. Iya, buka kurung baru buka kurung ketik baru itu underscore itu. Buka kurung. Ya, buka kurung terus ketik underscore, ketik tutup. Ini kayak gini. Iya, kayak gitu kita taruh di underscore-nya aja di sini. Ngerti nggak sih? Enggak. Ini sama aja kita tulis, cuma kita taruh di tengahnya underscore gitu. Enggak, gini. Mana ya underscore? Mana sih kemana? Ini underscore nih. Ini underscore nih. Ini underscore namanya. Iya. Aku kira ini. Itu add. Seberapa banyak ini? Mana aku tahu. Sepanjang itu aja tulisanmu itu berapa? Enggak ini. Enggak perlu tadi kamu enggak dengan opsional terus enggak. Perlu ini atau enggak sih. Nah, kemudian di sini kita ketik di DISP atau displaynya, yaitu DISP, kemudian buka kurung tanda petik, kemudian kita underscore, ketik underscore, kemudian kita petik, kemudian tutup kurung, terus diakhiri dengan tanda titik koma, kemudian kita klik enter. Nah, kemudian kita ketik kembali DISP atau displaynya, kemudian kita taruh hasilnya, hasil perhitungan ukuran. Jadi di sini kita ketik dalam kurung, kemudian tanda petik hasil perhitungan ukuran pemusatan letak dan penyebaran kemudian tanda titik 2, kemudian petik dan tutup kurung, kemudian diakhiri dengan titik koma, kemudian kita klik enter. Jalan. Kemudian, nah di sini lagi kita ketik di DISP atau displaynya dalam kurung petik, kemudian kita ketik underscore, kemudian tanda petik, kemudian kita tutup kurungnya dan diakhiri dengan titik koma, tanda titik koma, kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita ketik lagi, yaitu print
print dalam kurung, yaitu petik, kita masukkan median, maksudnya mean, kemudian buka kurung, kita ketik rata-rata, kemudian tutup kurung, tanda titik 2. Oh, di sini itu titik 2. Titik 2. Kemudian maaf ini kan di enter. Jahat banget. Nah, kemudian kita ketik persen mana tadi? Persen, kemudian di sini ada 2F, kemudian N, petik, terus koma, mean, value, kemudian tutup kurung dan diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian di sini kita enter. Nah, selanjutnya yaitu masih seperti tadi, yaitu kita ketik print, kemudian dalam kurung yaitu petik, kemudian kita ketik median, dalam kurung nilainya, itu nilai, kemudian kita ketik di sini yaitu minimum untuk nilainya, nilai minimum, kemudian titik 2 disertai dengan persen, D, N, kemudian petik sama koma, terus kita ketik min value, kemudian tutup kurung di titik koma, kemudian kita klik enter. Nah, masih kita ketik di sini yaitu print, kemudian buka kurung disertai tanda petik, kemudian kita masukkan yaitu maksimum, tanda titik 2, kemudian ketik persen, DN, petik sama koma, kemudian max value, kemudian tutup kurung, kemudian kita ketik titik koma, kemudian kita klik enter. Kemudian kita masukkan untuk rentangnya, yaitu rentang, buka kurung, tanda petik, ketik rentang, titik 2, persen, D, N, petik sama koma, array value, kemudian tutup kurung, tanda titik koma, kemudian kita klik enter. Nah, di sini juga masih kita ketik free. Dalam kurung tanda petik, kemudian kita ketik deviasi standar, titik 2, kemudian persen, 2
2F N petik sama koma, kemudian ininya dilanjut kok mana sih? Iya. Ini Iya. Sampai di ISP yang ada ini nih. lanjut maksudnya dilanjutin ini atau enter di sini Lanjut. Kan ada titik koma situ. Setiap ada titik koma baru ini. maaf ya. Bacot. Tadi minta maaf. Kemudian di sini kita ketik std devi apa ini deviation kemudian tutup kurung diakhiri dengan titik koma, kemudian kita enter. Nah, masih seperti tadi kita yaitu print buka kurung, kita ketik variance buka kurung, kita ketik tanda petik variance kemudian titik 2 persen titik 2F 2FN kemudian petik sama koma, kemudian variance value kemudian tutup kurung titik koma, kemudian kita klik enter. Nah, kemudian di sini yaitu kita ketik DISP atau displaynya DISP, kemudian buka kurung tanda petik, kemudian kita ketik underscore, kemudian koma petik maksudnya tanda petik, kemudian tutup kurung titik koma, kita klik enter. Udah habis terus gimana? Kan jadi Habis. coba lihat Lalu kita random. lihat dulu siapa Ya. ini. Ya. Lalu, nah di sini sudah selesai, lalu kita run. Apalagi setelah run? Enggak, di save dulu. Aku mau buat lucu bisa. Emang ada cabai? Ada belum cuci piring apa-apa? Ada cabai. Ya udah. Kok ada cabai di YouTube? Ini Mas Apple juga ada. Ini di save dulu apa run? Kan kalau kamu pencet run itu pasti kan dia suruh ke file. Nah, kita di sini terakhir di sini kita ketik run. Ketik run, klik run, kemudian kita taruh apa? Namaku. Rika. Iya. Apriyadin di sini. Ya, sebagai contoh. Itu aja. Kemudian kita save. Save. Rika, kita salah. Iya. Kemudian kita klik save. Tada. Terus Terus run. ada dia ini. Udah run tadi. Run lagi. Ini ngomong di sini. Run. Ya, kemudian kita run. Udah, pasti mati recordmu. Nah, aku mau buka yang record yang ini. Yang record yang awalnya itu yang kamu tulis. Ini deh. Nah. Mana record awalnya itu? Bukan yang itu nah. Ah, coba run yang itu. Run. Ini sambil jelasin enggak sih? Run dulu, run. Bisa, ada dalam jelasin. Nggak bisa dia run. Run lagi. Oh, nggak bisa lagi. Nah, setelah kita run tampilannya akan seperti ini.
kisaran filmnya bakalan seperti ini. Di sini sudah ada tertera dia. Cuma begini ini Ya, kan ini kan ini. oh, Nanti kecil-kecil kamu itu di bawah. Ini yang warna kamu tuh dia. Nah, nah, setelah kita run, datanya akan jadi seperti ini, seperti yang terlihat pada gambar ini. Udah ya sih? sekian. Berapa? Medianya berapa? Minyak berapa? Oh, ya. Ulang. Nah, setelah kita Nah, Udin. Nah, setelah kita run, maka tampilannya seperti ini, yaitu datanya 10, 20, 30, 40, 50. Terus miannya 30, median 30, modenya 10. Terus untuk nilai minimumnya 10, maksimumnya 50. Terus Q1-nya yaitu 17,5. Terus median Q2 30. Terus Q2-nya 30, terus Q3-nya 42,5. Terus untuk ranknya ini di sini itu 40. Standar devi ya 15 gitu dah. 15, terus variasinya 250. Nah, itu aja video pembahasan dari saya pada MATLAB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.